Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal numerasi untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2, yaitu bab statistika. Materinya terdiri dari menganalisis data, min atau rata-rata, median, dan modus. Selain untuk kelas 8, pembahasan soal kali ini juga dapat digunakan untuk persiapan yang pertama asesmen madrasah atau sekolah. Ini untuk kelas 9 biasanya ketika ujian madrasah atau ujian sekolah ya. Kemudian yang kedua adalah asesmen nasional atau AN biasanya untuk kelas 8. Dan yang ketiga adalah asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI. Ini biasanya khusus untuk MTS. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nantinya dapat dengan mudah dalam memahami pembahasan soalnya. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, jadi kalau soal numerasi itu biasanya ada bacaan yang panjang. Nah, kalau kalian menjumpai soal seperti ini, langsung saja kalian fokus menuju pertanyaan atau instruksi soalnya. Nah, di sini berdasarkan diagram yang disajikan di atas, rata-rata persentase responden yang setuju untuk membawa kantong plastik sendiri adalah. Nah, setelah kalian memahami pertanyaan atau perintahnya apa, baru ketika kita butuh informasi di atas, kita bisa mencarinya. Nah, ternyata tadi di sini kita kan disuruh mencari rata-rata persentase responden yang setuju. Berarti kita cek apakah rata-ratanya sudah diketahui atau belum. Nah, ternyata kalau kita lihat di bagian pengantar ini, dia itu hanya untuk pengantar saja, tidak dibutuhkan untuk mencari jawaban soalnya. Jadi kita langsung fokus ke bagian sini. Setujukah Anda untuk membawa kantong belanja sendiri? Nah, di sini kalau setuju ada warna kuning, tidak setuju warna orange, tidak tahu atau tidak jawab warna merah. Jadi karena tadi pertanyaannya adalah responden yang setuju, kita fokus ke yang berwarna kuning. Nah, ini dia. Jadi kita akan mencari rata-ratanya itu berapa. Kita langsung mulai dengan rumusnya. Rumus rata-rata itu apa? Nah, rata-rata itu rumusnya jumlah nilai dibagi banyak data. Karena tadi kita fokusnya responden yang setuju, jadi kita jumlahkan saja responden yang setuju atau di area yang kuning ini. Mulai dari 75,9% dan seterusnya sampai berakhir di 52,3%. Kemudian kita bagi dengan banyak data. Banyak datanya adalah 7. 7 dari mana? Kita hitung aja. Di sini datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi total ada 7 data. Tinggal kita hitung. Ternyata ketemunya adalah 429,6% per 7 sama dengan 61,37%. Nah, kita cek di pilihan gandanya. Ternyata jawaban yang mendekati adalah jawaban yang D. Jadi 37 di sini kita bulatkan menjadi 4. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Ini juga sama, kita bisa langsung menuju ke instruksi atau pertanyaannya saja. Berdasarkan data angka kemiskinan di samping, jodohkanlah pernyataan di sebelah kiri dengan jawaban di sebelah kanan. Nah, jadi pernyataan di sebelah kiri ini ada 3 pernyataan, sedangkan di sebelah kanan ada 4 jawaban. Nah, kita akan memasangkannya mulai dari pernyataan yang pertama. Angka kemiskinan terendah. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata ada infografis mengenai angka kemiskinan di Pulau Jawa periode Maret 2021. Nah, karena angka kemiskinannya sudah diketahui dan kita butuh angka terendah, tinggal langsung saja kita lihat mana angka yang terendah. Nah, ternyata di sini yang terendah adalah, nah ini dia yang Provinsi Bali. Jadi nomor 1 kita pasangkan dengan Bali. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, modus angka kemiskinan. Modus itu apa? Modus itu data yang paling sering muncul atau data dengan jumlah frekuensi terbanyak. Jadi kita langsung saja melihat datanya mana yang frekuensinya terbanyak. Ternyata yang frekuensinya terbanyak adalah ini, daerah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Nah, kemudian kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, median angka kemiskinan. Median itu apa? Median itu nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, kita lihat datanya apakah sudah urut atau belum. Ternyata kalau kita cek datanya ini sudah urut, jadi kita tidak perlu mengurutkan kembali. Kalau semisal datanya kok belum urut, baru kita urutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar. Nah, kemudian karena median itu nilai tengah, jadi kita lihat mana yang posisinya berada di tengah-tengah. Ternyata yang di tengah itu ini, Jawa Barat. Kalau kita lihat dari Jawa Barat, ke sebelah kiri itu ada 3 provinsi, ke sebelah kanan juga ada 3 provinsi. Jadi Jawa Barat ini posisinya berada di tengah. Sehingga jawabannya adalah, Jawa Barat. Kita lanjut soal yang nomor 3. Perhatikan kembali data angka kemiskinan di samping. Berikan tanda centang pada lingkaran dari pernyataan berikut yang bernilai benar. Jadi kita disuruh memberikan centang pernyataan yang bernilai benar. Supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, berarti kita harus cek satu per satu. Mulai dari pernyataan yang pertama dulu. Rata-rata angka kemiskinan di Pulau Jawa periode Maret 2021 adalah 8,61. Kita lihat di infografisnya, apakah rata-ratanya sudah diketahui? Nah, karena rata-ratanya belum diketahui, jadi kita cari terlebih dahulu menggunakan rumus, yaitu jumlah nilai dibagi banyak data. Untuk jumlah nilainya kita jumlahkan aja semua yang ada di sini, kemudian dibagi banyak data. Banyak data bisa kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dibagi 7. Tinggal kita hitung, ternyata ketemunya 60,3 dibagi 7, yaitu 8,61. Nah, apakah pernyataan satu benar? Iya, jadi benar. Di sini sama ya. Ini 8,61, di hasil yang sudah kita cari juga 8,61. Jadi nomor 1 bisa kita kasih tanda centang. Kita lanjut ke nomor 2 atau pernyataan 2. Median angka kemiskinan di Pulau Jawa periode Maret adalah 11,40. Nah, tadi median adalah nilai tengah. Mediannya tadi yang mana? Jawa Barat kan, dia yang posisinya di tengah. Ternyata yang Jawa Barat itu 8,40. Padahal di pernyataan nomor 2 ini 11,40. Jadi benar apa salah? Salah. Jadi pernyataan yang kedua salah. Berarti kita tidak perlu memberikan tanda centang. Kita lanjut nomor 3. Angka kemiskinan di Pulau Jawa periode Maret yang lebih dari rata-rata adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. Nah, kita lihat rata-ratanya adalah 8,61. 8,61 itu di mana? Kalau 8,40 kurang dari rata-rata ya, berarti yang lebih dari rata-rata mulai dari ini. Ada 3, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. Kita lihat Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Berarti pernyataan 3 benar apa salah? Iya, jadi ini benar. Kita kasih tanda centang. Selanjutnya kita ke pernyataan yang keempat. Angka kemiskinan di Pulau Jawa periode Maret 2021 yang kurang dari rata-rata adalah Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Nah, kita lihat di sini rata-ratanya tadi adalah 8,61. Yang kurang dari rata-rata berarti mulai dari mana? Nah, ternyata kurang dari rata-rata itu mulai dari 8,40. 8,40 kurang dari rata-rata kan? Berarti jawabannya harusnya adalah Bali, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Kita lihat di sini ada Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur. Kalau Jawa Timur kita lihat di sini dia nilainya adalah 11,40. Berarti seharusnya dia sudah melebihi rata-rata. Jadi, untuk pernyataan yang keempat bernilai salah. Sehingga jawaban soal nomor 3 hanya pernyataan 1 dan 3 yang bernilai benar. Baik, itu dia cara mengerjakannya. Bagaimana? Mudah kan caranya? Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan latihan-latihan soal yang lainnya. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.